Oke gengs, kita jumpa lagi. Saat ini kita lagi mau mabar tipis-tipis bareng Indra atas nama Satanik. Itu lihat di S4 dia sebagai Godland. Oke, kita kali ini mau pakai Vexana ya. Kita lihat kawan-kawannya seperti apa dan lawannya juga seperti apa. Untuk Cyclops gue masih menahan-nahan MMR ya. Jadi nanti nunggu Sabtu lagi untuk riset ranking peringkat. Jadi kali ini pengen coba naikin Vexana. Kita masih main mid ya, mid lane, dimana Vexana itu lumayan enak. Kita dapat lawan ada Gwyn, ada Franco. Wah ini bahaya ini buat mage-mage seperti Vexana yang dia bisa culik, bisa lompat ke belakang atau bisa narik. Tapi kita juga punya combo. Jadi kita lihat aja gimana gameplaynya menuju Lane of Dawn. Alright, yeah. Kita punya si Hilda. Hilda harusnya bisa bantu ngacak-ngacak sih. Dan kita juga punya Pove. Ada front line-nya ya, jadi kuat lah harusnya. Tapi tinggal kembali ke personal orang aja. Gaya main orang beda-beda. Walaupun hero-nya kuat, tergantung siapa pilotnya. Haha. Oke, lawan kita Parsa. Jadi kita sama-sama punya jangkauan yang jauh ya. Seperti biasa tipis-tipis, tapi ini Hilda kita udah sangat ngerusuh. Mainnya kejauhan boy. Dia terlalu ngerusuh tapi tidak lihat teman. Ini berbahaya sih sebenarnya buat tim. Jangan ditiru ya kawan-kawan. Jadi kalau mau ngegeng ataupun mau joining apapun istilahnya, tetap jangan offside, jangan overconfidence juga, jangan terlalu pede. Harus lihat teman kita jauh nggak nih. Buat apa tujuannya? Tujuannya untuk nge-backup gitu. Oke, Indra udah mulai di geng. Kita bantu tembak. Lihat. Kena petasan deh tuh. Untung gue bawa petasan Janwe. Ya lumayan dapat assist pertama. Vexana ini masih enak. Untuk di era sekarang masih enak. Kita yang penting main jarak. Si Indra di geng di atas. Sementara Hildanya masih sibuk di bawah. Ngapain si Hilda di bawah? Woi. Itu Pove tinggalin aja, lu bantuin no atas no. Keras ditemenin padahal sendiri dia cuma sama si Gwyn doang. Sian si Indra. MM-nya harus disupport dulu, tapi kita Turtle harus menang Turtle di awal. Wait, dapat nih. Mantap. Itulah petasan Janway. Tapi ini agak-agak riskan ya karena ada Gwyn, ada Franco. Kadang kalau kondisi seperti ini amannya juga kita bawa Purify. Waduh, Franco nih. Lihat, belum juga selesai gue ngomong. Kalau kita bawa Purify, pada saat di ulti sama si Gwyn, kita bisa lepas. Kita tinggal klik, bisa lepas deh tuh dari kombonya dia. Soalnya kombonya ngeri boy, ngeri. Tapi it's okay. Sejauh ini masih berimbang 6 dan 7 kill, beda 1 ya. Oke, kita bantu hyper kita. Kabur dia. Untuk mid lane jangan lupa ya, kalian harus sedia glowing. Item itu salah satu item wajib untuk para mid laner. Harus menjadi salah satu prioritas di era sekarang. Franco ngumpet di rumput, gengs. Oke, dia menuju ke atas. Hati-hati. Oke, Franco di atas.
Indra baru mau naik ke atas. Kita rapin dulu tengahnya. Lane kita tetap harus dijagain. Akulah utusan malam yang ditagihkan untuk memanggilkan sang mentari. Oke, hilang di map, tapi mereka di atas semuanya nih pada ngumpet. Hati-hati, jaga posisi. Terjadi pengumpulan, dapat nih combo. Nah, oke. Jadi plus minus ya, si Parsa itu enak kalau dia dapat posisinya bagus, tapi kalau dia tidak bisa menjaga posisinya, resikonya seperti itu. Mudah diserang sama lawan, sama seperti Odette. Karena ya macam Ixia juga, kalau lagi ngulti dia diem gitu ya, diem di tempat, dan kalau posisinya tidak bagus, posisi tidak pas, ya gampang kena culik deh, ataupun gampang di counter sama lawan. Wah, lihat Gwyn sudah menggila dan teman kena dong. Gokil. Jadi kadang psikologis ya, si rantainya Franco itu kadang malah kita jalan kayak mengarah seakan-akan tuh mengarah ke arahnya dia gitu. Kayak tahu kan kalau si siapa nama itu, senjata mautnya si siapa, gue lupa, yang lele, pakai lele itu. Nah, si lele itu kalau terbang juga suka tiba-tiba kita kayak malah jalan nyamperin gitu kan. Psikologis tuh kayak kita dimainin sama skill itu. Oke, Hildanya masih keliling-keliling, dia ngapain minta berkumpul di sana? Main aman dulu nggak sih? Nggak bisa boy, MM-nya belum hidup. Waduh, dapat sih. Nah. Si Hildanya dia main buka-buka war aja, dia nggak ngeliat tim lagi ready atau tidak gitu, main ngajak kumpul serang. Nggak bisa boy, nggak begitu caranya. Lu lihat dulu tim lu lagi ready nggak, jauh atau enggak, gimana yang lain mau nge-backup kalau kondisinya jauh. Jangan main rusuh aja mentang-mentang lu kuat. Kondisi mulai tidak berimbang kawan-kawan, main aman dulu nggak sih? Ini ada turtle loh. Kenapa mereka pada sibuk di bawah ini? Sebagai mid laner itu kita ini ya, ada satu tanggung jawab untuk rotasi atas bawah. Dan kalau yang biasa main sama gue sih mungkin pada paham ya, gue tuh biasa nge-clear minion, paling care kayaknya ya. Paling care sama urusan minion, tower. Jadi ketika orang-orang banyak yang berusaha nyari kill, nyari banyak-banyakan kill, nah disitulah momen gue objektif. Gue lihat kondisi atas bawahnya ini gimana nih. Loh, udah nyerah aja, kalah mental. Siapa ini yang mulai? Woi, baru menit 8, Lord aja belum menongol, udah kalah mental men. Aduh. Ngapa petasan gua ke situ larinya? Itu di bawah nggak bisa sekuat-kuatnya lo. Kalau di proyek ya lewat juga men. Kadang-kadang ya mereka tuh pakai hero kayak nggak paham hero nya tuh powernya gimana atau limitnya seberapa. Pove hero kuat, tapi nggak bisa juga lu lawan musuhnya keroyokan. Ya ada 1-2 player lah yang bisa, tapi nggak semuanya punya keberuntungan yang seperti itu. Jadi tetap objektif, main tim 5 lawan 5 itu lebih baik daripada lu main 1 lawan 5 gitu istilahnya.
Oke, gue masih harus tetap jaga posisi ini. Karena Vexana itu salah satu hero yang mengandalkan skill ya. Tapi memang rata-rata hero mage seperti itu sih. Jarang main basic attack. Dia mengandalkan skill banget untuk penyerangannya. Jadi bicara skill itu kan ada cooldownnya ya. Aduh, ini teman gue pada mukil-mukil banget. Lord mau hidup, men. Lord mau hidup, lu ngapain pada ngewar-ngewar dan mencar lagi posisinya. Gilingan. Ini nih, nggak semua player tuh main kompe ya, dalam artian oke, main santai, sekedar main cari senang, tak beli kalah ataupun menang, yang penting tetap tenang dan terus berusaha raih bintang. Gimana cara raih bintang? Ya lo main kompe, jadi tetap santai tapi tetap disiplin gitu loh. Itulah bedanya mungkin karena gue sering nonton pro player pada main ya, jadi walaupun kita bukan pro player tapi gaya main, oh mati dong gue ya, mungkin karena itu ya, sering nonton jadi kita minimal tahu lah. Tapi tim gue ini nafsu banget nih, pada mukil semua ini. Jika waktu berputar kembali, akankah tekadnya tetap teguh? Tarik ulur dulu saja, tipis-tipis. Nih, lu lihat nih di map, minimap, ada Lord di bawah. Lihat ngapain pada ke tengah tuh semua itu. Seakan nggak ada yang peduli. Ini Lord udah mau jalan gitu. Kalau bisa kita cut, kita cegat dulu sebelum dia nyampe tower. Mukil-mukil banget dari tadi. Lihat pergerakan. Kalau yang biasa mabar bareng gue pasti paham banget deh. Gue termasuk salah satu orang yang sering ngingetin untuk bersihkan lane, terus sabar, amanin area dulu istilahnya, pokoknya gitu-gitu lah. Gue paling sering ngingetin hal kayak gitu. Entah lu pada mau bilang gue cerewet ataupun bawel ataupun apa, tapi ya setidaknya kena bahaya. Tapi setidaknya seperti itu, minimal harus ada ya satu yang mengingatkan, terlepas mereka mau nangkapnya seperti apa ya. Orang main serius apa semua, nggak serius juga, dalam artian sersan, serius tapi santai. Kalau lu tujuan cuma main dan main-main doang, nggak ada peningkatan nantinya. Dari main itu ambil evaluasi, oh tadi kita kalahnya apa ya, karena apa ya, dan bagaimana ya. Jadi untuk kedepannya minimal kitanya bisa memperbaiki gitu, bisa lebih baik lagi di game selanjutnya, walaupun tergantung dari tim match ya. Tergantung tim kita seperti apa. Kita udah main bagus, kadang tim kita kurang, akhir kita ke bawah juga jadi nggak bagus. Misalnya kita lane kita menang, ini ada Lord nih, ada kumpul lah. Ayo jangan ada gerakan-gerakan tambahan, disiplin. Woi Lord, woi komit. Kalau mau kontes saya di sini, war di sini. Ini bisa kalau disiplin kita bisa balikin keadaan. Sabar sih. Tunggu, sabar. Lane bawah kita juga nggak ada yang ngamanin ini. Terlalu mukil, kadang tuh player tuh pengen ngejar MPV gitu ya. Memang beda kalau di pro player itu kan mereka kill banyak juga belum tentu MPV. Tapi kalau di rank kayak gini kan memang orang mungkin ngejar itu kali ya. Ngejar pengennya MPV ataupun apa gitu. Awal-awal gue juga seneng sih gitu, istilahnya pengen kayak gitu. Tapi begitu gue tahu gameplay secara utuh keseluruhan, nggak penting juga kalau misalnya lu dapat poin bagus tapi tim lu kalah. Nggak enak juga. Sabar, mundur dulu, rapin dulu lainnya. Nikmati kebersamaan ini sebelum pergi menyelamatkan dunia. Terjadi pengumpulan.
Ini kalau pemikiran gue nih dalam kondisi kayak gini, nyebar, ambil dulu yang janggal-janggal yang bisa diambil sambil ngedorong minion pelan-pelan. Jadi aman nantinya gitu. Jangan langsung pengennya nyari orang mulu, pengennya war mulu. Tanpa bintang. Tapi memang sulitnya begitu ya, nggak semua sepemikiran kan. Setidaknya gue berusaha disiplin sendiri lah. Asalkan dia tetap ada. Kembali ke yang tadi nih, jadi kadang kita udah menang lane kita tapi lane teman-teman kita kalah, ya kira kita juga nggak maksimal juga jadinya. Apalagi kalau misalnya udah kalah item, kalah gold, Bisikan takdir susah udah. Teman kita ngasih makan terus, hero lawan jadi makin jadi. Oke, lihat ini lane kita jelek banget ini, minion kita harus didorong. Tahan dulu, jangan ngewar mulu lah. Ini ngapain pada ngumpul di tengah ini? dalam dinginnya kesendirianku. Secercah cahaya yang bisa memberi aku bangun. Ngapain nyari orang mulu ya? Gilingan. Wait, ada mekanik nih. Haha, nggak jadi. Dia masih ngumpet di rumput. Oke. Wait, nggak kena. Kabur dia, kabur. Bahaya sih kalau kena kombonya si Gwyn. Wah, diputar-putar kita diangkat, hilang nyawa. Wait, Gwyn ke atas. Men, Lord men. Aduh, malah mati kan. Gila. Wis. Mon, sini Mon, bantu Mon. Yoi. Mundur Mon. Push. Gokil. Untung ada badan Balmon, kalau nggak ada lewat tuh gue. Sebelum pergi, Oke, Lord. Bisa nih, Lord. Jadi seperti itu, gengs. Ini tetap waspada nih Gwyn ya. Gwyn di atas. Gua harus ngeluarin Lord gua juga nih di sini biar cepat. Gwyn ya di atas. Oke, Gwyn dan Hilda biarin. Oke, rapin lane, bersihin lane. Sabar ya, tunggu Lord, tunggu Lord. Ini Indra nih kalau gini harusnya ngambil buff-buff itu tuh ya. kehilangan dirinya. MM harus aktif cari duit. Ada kesempatan cari duit. Semua jungle-jungle monster diembat-embatin aja di lab game ini. Apalagi kalau misalnya udah Jika full malam item semua ya. Jadi MM memang kasih space buat MM untuk ngambil duit-duit itu aja. Lord kita masih jauh sih ini. Oke, di bawah ya. Di bawah ada Gwyn. Gengs, di bawah ada Gwyn, gengs. akulah sosok Wah, ini gue kayaknya adu mekanik beneran nih sama dia. Clear dulu, clear dulu. Oke, tunggu. Kita lihat dulu, kita buka visionnya. Ini Gwyn masih hilang nih. menjerumuskanku untuk berdusta. Ini Gwyn masih hilang, boy. Di mana, boy? Gue mau maju agak-agak ngeri nih. Ush, sakit. Oke, ini dia nih. Duh, isi darah dulu kali ya.
Wes, gilingan. Masih kena. Lumayan. Ini kita menghadapi combo si Gwyn sama si kombonya si Franco. Jadi harus main jarak bener-bener ya. Ini ada dapat sini. Nah, kan. Lumayan lagi nyampah. Oke, rata nih, bisa nih. Yuk, rapin. Oke, minion bawah jalanin. Lord hidup. Langsung komit, Lord. Gengs, Lord, gengs. Bisikan takdir mendengarkan hatimu, tandus dan terlupakan. Oke, jadi biasain ya, Lord mau hidup kita udah harus atur posisi itu. Kehilangan diri Kalau bisa kita menang setup, tanpa minta. karena penting banget. Jangan pernah ngeremehin lawan, mau kondisi lu lagi menang, mau kondisi lu gimana. Kalau mau bagi tugas. Selamat tinggal. Oke, sabar dulu, jangan maju dulu, tunggu. Ini lane kita jelek banget ini. Setia menjaganya. Atas bawah minion kita tuh kalah tuh. Harus dirapin dulu nggak sih? Ini Gwyn ngilang nih. Pertempuran ini Gwyn datang. Adu mekanik. Yo, kalah combo dia. Keburu gua combo duluan. Aman sih. Kita promosi dulu. Jangan lupa, gengs. ditakdirkan Like and subscribe. Gatra Galeri. Yo, tipis-tipis aja kita naikin. Supaya ada dokumentasi minimal itu ya. Jadi kalau next kita mau main lagi atau mau ngelihat gameplaynya, ya tinggal buka aja YouTube Gatra Galeri. Haha. Oke, menang sih nih walaupun agak gendong ya. Mengingat tim kawan kita ini pada mukil-mukil. Kalau minion nggak dirapin mungkin kita udah jebol kali ini. Oke geng, seperti itulah kurang lebih gameplaynya. Ingat, sekedar main cari senang, tak peduli kalah ataupun menang. Yang penting tetap tenang dan terus berusaha raih bintang. MVP dong, mantap. Karena kita main aman ya, main aman, objektif. Itu tujuannya. Jangan nafsu, banyak kill. Nggak penting lo banyak kill tapi nggak objektif, ya percuma baik. Ini kan kayak gue nih, main aman, objektif, dorong minion, duit lu juga banyak jadinya. Oke, duit banyak, terus seimbang KDA-nya. Sorry. Lihat, gue MVP sendiri, yang lainnya pada silverman, mukil-mukil ini. Apa yang mereka dapat? Silver.